Kakak awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, baiknya kita membaca An-Nas sampai akhirat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahul azim. Ada filenya nggak kalian? Yang ada juga, yang masih ingat kemarin kan kita ngerjain tugas yang gambar itu kan sampai 4. Kita sebelum masuk materi, ada yang masih ingat materi kemarin kita bahas apa? Dalam apa? Akhlak yang baik dan akhlak yang tercela. Kita sebelum masuk materi, saya akan mengasih motivasi pada kalian tentang materi pembahasan yang kita tentang materi, karena dari akhlak yang berwarna, akhlak kelima dan yang muda itu berarti kita harus menjalankan akhlak yang baik dan menjauhkan akhlak yang buruk. Kita sebagai umat Islam tidak boleh mendekat dari akhlak yang buruk. Kita harus mendekatkan diri kepada akhlak yang baik. Maka dari itu, kalian hidup sebagai seorang muslim, kan kalian juga disosialisasi di hadapan teman-teman sekolah, teman-teman lingkungan rumah, atau kalian yang masih ngaji. Itu kan kita harus menerapkan alat-alat yang baik dan tidak boleh menerapkan alat yang buruk. Jadi kalian utarakan nanti dari siswa, dan suatu saat nanti kalian juga kan bakal hidup di masyarakat pada dengan rumah yang mungkin indah, material ataupun lain sebagainya. Jadi kalian itu harus menerapkan alat-alat yang baik. Mungkin kalian juga walaupun sekarang masih belajar dari akhlak yang baik dan buruk, mungkin kalian juga kan sekarang masih belajar dari akhlak yang baik dan yang buruk. Jadi kalian juga tidak boleh memberikan kepada teman-teman kalian itu dari akhlak yang buruk. Kalian juga harus berbaik hati kepada teman-teman kalian. Coba kalian gimana rasanya kalau diperlakukan teman-teman kalian dari akhlak-akhlak yang buruk? Apa nggak sakit hati? Maka dari itu kalian juga harus mempunyai akhlak yang
akhlak yang buruk. Ada yang masih ingat contoh dari akhlak yang baik dan akhlak yang buruk? Ya, terus. Lalu anak yang buruk jadi dari materi minggu lalu kalian sudah paham atau ngerti kan pembahasan yang kita bahas kemarin? Sudah paham belum sama materi yang ibu jelaskan dari minggu lalu? Buka halaman 210. Sifat temperamental atau wadak. Apa sih sifat temperamental atau wadak? Boleh tahu? Ini tiba-tiba marah, bukan jelas. Temperamental itu sifat marah-marah yang ada dalam diri. Iya. Jadi sifat temperamental itu sifat yang suka marah-marah. Apa sih penyebabnya? Ya, karena bikin jengkel. Iya betul. Ada beberapa yang mempengaruhi. Sifat temperamental itu muncul dari diri kita sendiri. Yang pertama itu mungkin dia terlalu mungkin capek, suka dibully, atau dia selalu memendam rasa sakit yang temannya lontarkan kata-katanya. Seperti kalian, kalau teman kalian ada yang menyakiti hati kalian atau berkata kasar, kalian juga kan pasti mempunyai rasa dendam, tapi tidak bisa dilontarkan. Ada yang tahu dilontarkan itu apa? Ya. Jadi kalian kan ada teman-teman atau siapapun itu, pasti ada yang berkata mungkin menyakiti hati kalian. Pasti kalian itu mempunyai rasa dendam, tapi tidak bisa kita utarakan. Maka dari itu kita pasti mempunyai sifat temperamental itu. Jadi mulai sekarang kita semua harus menjaga diri kita dari sifat-sifat temperamental itu. Mungkin kita bisa memaafkan orang itu, ataupun jangan sampai terpengaruh dari sifat-sifat yang suka marah-marah. Kan ada beberapa sebab sifat yang suka marah-marah tadi itu. Contohnya apa tadi? Sifat temperamental. Contohnya apa? Yang lain? Rizky? Apa? Contoh sifat temperamental. Ya. Sifat temperamental juga itu ya termasuk tadi kata Mbak Meisha, itu termasuk jadi sifat yang suka menang sendiri. Karena apa? Dia egois. Tidak ada yang bisa mendengarkan curhatan dia, omongan dia. Itu bisa jadi beliau bisa mempunyai sifat temperamental. Karena dia tidak bisa melontarkan kata-kata yang dia ingin bicarakan kepada teman-teman kalian. Jadi kalian yang punya teman-teman di sekolah juga, jika ada temannya yang curhat atau berbicara serius pada kalian, kalau bisa didengarkan, jangan tidak, karena bisa jadi teman kalian itu bisa mempunyai sifat-sifat temperamental tersebut. Karena dia ingin mengutarakan kata-kata yang ada di isi kepala dia, tapi tidak bisa dilontarkan karena tidak ada yang mendengarkan mereka. Jadi dari sifat wadak itu kita tidak boleh mempunyai sifat temperamental karena bisa mengganggu diri kita dari
hal-hal yang meluapkan emosi. Pasti kita kalau misalkan marah pada orang, kita pasti meluapkan emosi kita yang gitu. Itu kan nggak boleh. Itu menjadi salah satu sifat murah. Jadi sifat temperamental tersebut itu juga bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang baik. Bisa jadi kondisi kita menjadi buruk seperti hal sholat, karena kita sudah di diri kita sudah ditanamkan oleh sifat-sifat yang amarah kita membesar. Tapi iman kita itu tidak kuat. Maka dari itu cara menjauhi sifat itu mungkin jauhkan teman-teman yang toksik. Bisa teman toksik itu bisa berpengaruh dari kita mempunyai sifat temperamental. Jadi mulai sekarang siapapun itu kalian, terutama juga kakak, jadi kita tuh harus menjauhi sifat-sifat itu karena itu bisa merubah diri kita yang dari yang baik menjadi yang buruk. Jadi tadi dari sifat temperamental atau ada tadi banyakan pemicunya. Yang pertama tadi mungkin dia capek, terus karena haid, kekurangan zat, lalu merasa paling benar. Maka dari itu dari sifat temperamental tadi dia memiliki sifat egois karena kayak hormon dia mungkin amarahnya tuh lagi tinggi. Maka dari itu dia mempunyai sifat temperamental tadi. Jadi jika kalau ada orang yang mempunyai sifat tersebut, maka kita jangan sesekali untuk mengganggu dia. Apalagi beliau lagi marah, pasti dia akan mempunyai sifat amarah yang meledak-ledak. Pasti kalian akan bahasa kasarnya kalian akan disemak. Tahu disemak? Nah, jika kalian nanti disemak balik, pasti kan kalian marah. Makanya kalian juga tuh jangan yang namanya memancing orang yang lagi marah. Apalagi dia mempunyai sifat temperamental tadi itu, suka marah, mood dia mungkin belum nyaman, belum baik. Kita harus menjaga mood dia dan kita harus menjaga hati kita. Maka dari itu kita juga jangan sampai memancing. Maka dari itu kita jangan memancing orang-orang yang lagi marah, lagi marah, kecapean, atau yang lagi haid atau sebagainya. Mungkin dari materi ini kalian sudah paham atau belum? Sudah, Kak. Paham banget. Paham? Ada yang belum paham? Oh, yang lain tidur itu kenapa? Kenapa tidur? Jangan tidur ya. Alvaro Zahid. Hadir. Faiz Saputra, Fatimah Siagian, Rizka Amdian Renat, Galang Nopal, Afifullah Eran,
Kalika, Isan Rinanta, Idit, Jessica, Kalika Faza, Keisha Putri, Nesya Amelia, Muhammad Rudi, Muhammad Dimas, Muhammad Fauzan, Muhammad Husain, Muhammad Husain, Muhammad Syakur Dewantara, Yudha Rizki, Nadinda Aruf, Naswa Azam, Naufal Fakri, Nur Hasanah, Stefania Julia, Nabil Al-Hasbi, Siva Utepri, Vicky Hima, Ilahi Maulud, Fiona Putri, Hawa yang kedatangan
Mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang kita dapat dari materi dari sifat fundamental atau hadap. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Atau kita sebutkan bareng? Dari contoh sifat temperamental atau hadap. Jadi yang dijelaskan tadi kepada Raisa, sedikit kalian harus bisa menerapkan sifat-sifat tersebut yang baik dan kita jauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan dari materi hadap atau sifat fundamental. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.